Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widan Saiful Majid, kelompok 2 angkatan 8 Latsar PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo, organisasi yang diawali oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan. Selain itu, terdapat dana pendidikan untuk yang kurang mampu. Dana tersebut dengan studi fund pada tahun 1907. Wahidin bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia, dan membentuk organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia, organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasajangan Suripada dan R.M. Noto Suroto, kemudian 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Yang ketiga, Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 diadakan pada tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua, Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yaitu disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya diciptakan. Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Kemudian BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah penduduk bala tentara Jepang. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI, adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaishi Teruichi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. Konsensus dasar, ada 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan wawasan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional.
Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham lain yang positif tersebut mempunyai keluasan yang cukup untuk mengembangkan diri. Sila-sila Pancasila terdiri dari nilai-nilai dan norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terpenuhi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsensus dasar yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selanjutnya, identitas bangsa. Terdapat 4 identitas bangsa. Yang pertama, bendera negara. Menurut Undang-Undang tahun 1945 nomor 35, bendera Kesatuan Republik Indonesia adalah sang saka merah putih atau yang disebut sang dwi warna atau dua warna. Bendera negara ini memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Identitas bangsa yang kedua yaitu bahasa. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila, yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pada sidang Kabinet Indonesia Serikat. Identitas bangsa yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketahui oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Kemudian kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Emput Tantular.
Kata bineka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu kata. Ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Identitas bangsa yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sejarah bela negara. Pada tanggal 19 Desember 1948, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut PDRI. Dalam kondisi ini, sistem pemerintahan Indonesia kembali terusik oleh pihak Belanda yang berhasil menguasai kota Yogyakarta. Bukan hanya itu, jatuhnya kota Yogyakarta di tangan Belanda juga bersamaan dengan ditangkapnya Soekarno dan Hatta. Karena kondisi yang semakin tidak stabil, mendorong dibentuknya PDRI agar sistem pemerintahan Indonesia masih bisa dijalankan meskipun dalam situasi genting, sehingga ditetapkanlah pada tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Adapun implementasi bagi ASN, pertama, melakukan tugas secara profesional, kedua, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara, ketiga, melakukan pelayanan publik dengan baik. Selanjutnya, nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu pertama, cinta tanah air, kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara yang menyangkut kemampuan untuk memiliki sikap dan perilaku yang disiplin, ulet, kerja keras, pantang menyerah, serta kemampuan fisik atau jasmani, kesehatan yang prima, dan ketangkasan jasmani. Demikian penjelasan mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya Widan Saiful Majid, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.